Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini saya akan membahas aksi nyata tentang visi guru penggerak yang saya lakukan di SD Negeri Ciherang, Kabupaten Bandung. Saya Fitri Hapianti, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Ciherang, Kabupaten Bandung, dengan fasilitator Bapak Haji Juanda dan pengajar praktik Bapak Muhammad Panji Muslim. Visi guru penggerak yaitu mewujudkan peserta didik yang mandiri dan kreatif. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, guru harus dapat mendesain sebuah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru tidak bisa memaksakan anak sesuai dengan yang diinginkan, tetapi guru harus mampu menggali, mempelajari, dan menemukan potensi diri anak, dan kemudian menuntun dan mengarahkan anak menemukan potensi diri dan menemukan jati dirinya. Membebaskan sang anak memperoleh pembelajaran bukan berarti guru membiarkan anak begitu saja, sehingga anak kehilangan arah dalam bersikap. Tetapi guru tetap memberikan tuntunan sehingga anak menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pembelajaran yang selama ini dilakukan cenderung berpusat pada guru. Guru yang memegang kekuasaan penuh ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas, tanpa memberikan kesempatan kepada murid untuk mengungkapkan keinginan dan instruksinya atas pembelajaran yang dilakukan, sehingga membuat murid malas untuk mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Hal inilah yang kemudian mendasari saya menyusun aksi nyata ini dengan visi mewujudkan peserta didik yang mandiri dan kreatif dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, menarik dan menyenangkan. Adapun tujuannya, yang pertama yaitu menumbuhkan semangat dan minat belajar siswa, menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, mewujudkan peserta didik yang mandiri dan kreatif, murid merasa senang dan gembira tanpa tekanan dan paksaan sehingga memperoleh kemerdekaan dalam belajar. Tolak ukur tindakan aksi nyata akan dikatakan berhasil jika siswa termotivasi dan antusias untuk aktif mengikuti pembelajaran. Siswa mampu memahami materi pembelajaran dan hasil belajar meningkat. Siswa dapat mendemonstrasikan kegiatan tersebut. Adapun lini masa tindakan saya pada tahap perencanaan, mengajak rekan sejawat bertukar pikiran terkait pembelajaran yang berpusat pada siswa, menarik dan menyenangkan. Membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan kemandirian dan kreativitas siswa di kelas. Membuat proyek yang sesuai untuk menumbuhkan kemandirian dan kreativitas siswa. Pada tahap pelaksanaan, melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mampu menumbuhkan kemandirian dan kreativitas siswa melalui metode praktikum. Yang ketiga, membuat indikator ketercapaian untuk mengetahui progres yang ada. Dan yang terakhir yaitu tahap refleksi, melaksanakan kegiatan refleksi bersama rekan kerja terkait ketercapaian aksi nyata oleh calon guru penggerak di SD Negeri Ciherang, Kabupaten Bandung. Mengungkapkan pemahaman dan perasaan yang timbul setelah proses penerapan aksi nyata. Aksi nyata yang dilakukan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Yang pertama, kepala sekolah sebagai fasilitator. Saya dapat melakukan peran dan aksi nyata sebagai guru penggerak atas izin dan dukungan kepala sekolah. Yang kedua, rekan guru sebagai motivator, sebagai bagian dari keluarga di lingkungan sekolah yang selalu mendukung dan berkolaborasi dalam pelaksanaan aksi nyata. Ketiga, peserta didik sebagai mitra dari calon guru penggerak. Dengan adanya peserta didik, kita bisa berefleksi dengan mereka dalam melakukan aksi nyata. Yang keempat, diri sendiri sebagai eksekutor. Rasa malas kadang datang menghampiri kita. Untuk itu dibutuhkan semangat yang terus-menerus untuk mewujudkan visi guru penggerak yang sudah dirancang. Berikut ini adalah deskripsi aksi nyata. Setelah bertukar pikiran dengan rekan sejawat terkait pembelajaran yang berpusat pada siswa, menarik dan menyenangkan, saya membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan kemandirian dan kreativitas anak di kelas
seperti membuat media pembelajaran dengan bahan atau alat yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pada aksi nyata ini, saya membuat desain pembelajaran yang menarik dengan menggunakan metode praktikum. Metode praktikum ini digunakan untuk mengajak murid melakukan langsung kegiatan pembelajaran. Saya menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, contohnya adalah menerapkan merdeka belajar, dan memberikan pengerjaan tugas dengan berbagai opsi sesuai dengan minat dan kemampuan yang dimiliki siswa. Untuk pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, contohnya seperti membuat media pembelajaran dengan bahan yang ada di lingkungan sekitar, siswa berkolaborasi dengan rekannya membuat media praktikum, menimbulkan rasa ingin tahu yang tinggi dan suka bertanya. Untuk menumbuhkan kemandirian pada siswa, contohnya seperti praktik langsung membuat telur asin, menentukan bahan dan menentukan proses pembuatannya melalui percobaan secara mandiri. Untuk menumbuhkan kreativitas pada siswa, contohnya seperti suka meneliti, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mendemonstrasikan prosedur kerja praktikum, memberi kesempatan pada siswa untuk menjelaskan mengenai reaksi percobaan yang telah dilakukan, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan pendapat dalam proses pembelajaran, membuat catatan indikator ketercapaian untuk mengetahui progres yang dilakukan serta melakukan refleksi bersama rekan guru dan siswa yang terlibat dalam aksi. Berikut ini adalah hasil aksi nyata yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emvelan Alfiansyah, kelas 5 dari Bu Fitri. Setelah saya pengalaman membuat telur asin dan saya masih mengingat langkah-langkah cara membuatnya. Yang ke-1, cuci telur bebek lalu dikeringkan. Sesudah dikeringkan, lalu haluskan cangkang telur. Sesudah dihaluskan, menggunakan hamplas, lalu siapkan abu yang sudah dicampurkan dengan garam, lalu masukkan telur bebek yang sudah dihaluskan dan diamkan di dalam abu selama 2 minggu. Setelah 2 minggu lamanya, telur bebek itu kembali dicuci sampai bersih. Setelah telur bebek itu bersih dicuci, lalu siap untuk pengukusan. Dan pengukusan pun akan dibuat selama 1 jam. Dan selain manfaat telur asin untuk kesehatan, telur asin juga manfaat untuk membuat perusahaan besar untuk telur asin dan untuk masa depan saya. Dan terima kasih Bu Guru yang sudah mengajarkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari kegiatan yaitu siswa dapat memahami proses pembuatan telur asin dan siswa belajar dengan antusias karena dapat langsung mendemonstrasikannya dan memberi pengalaman baru. Dengan memadukan materi, metode, dan strategi pembelajaran yang dilakukan, tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan, kondusif, serta membuat siswa lebih semangat, antusias, dan timbul rasa penasaran. Hal terpenting yang bisa dicapai adalah siswa dapat menguasai pembelajaran yang bermanfaat dalam mempersiapkan kehidupan mereka. Adapun rencana perbaikan yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat dan yang berkompeten dalam bidang yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa. Menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa menarik dan menyenangkan. Mewujudkan visi peserta didik yang mandiri dan kreatif.